Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu jangan sampai lupa. Pertama dan paling utama, keluar dari mulut kita tidak lain dan tidak bukan hanya senantiasa kita memanjatkan puji, syukur, rasa terima kasih kita hanya kehadirat Allah seraya mengucapkan mengapa? Sebab ternyata ucapan alhamdulillah ini adalah kebiasaan ucapan para malaikat dan ahli surga. Maka jangan pernah lupa, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, jangan pernah lupa kita mengucapkan alhamdulillah. Sekalipun arep tabrakan ora sido tabrakan. Sebab biasanya ujian kesabaran kita justru ketika kita di mana? Di jalan. Kan nun sewu, di jalan kan macam-macam orang cara mengendarai. Gitu aja. Nah, maka ucapan alhamdulillah harus senantiasa kita lakukan karena ini sebagai bentuk rasa syukur. Syukur artinya apa tadi, Bu? Terima kasih kepada siapa? Jadi syukur ini merupakan rasa terima kasih kita kepada Allah. Mengapa ini ucapan alhamdulillah menjadi ciri khas ahli surga dan para malaikat? Karena di dalam alhamdulillah itu bermakna lil istighraq. Artinya segala pujian dan ucapan terima kasih itu hanya mutlak milik siapa? Masih ingat ya janji Allah? Kalau kita selalu bersyukur, Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa orang yang selalu bersyukur, maka oleh Allah akan ditambah nikmatnya. Masih ingat ya? Contoh sing pidato. Nama saya siapa, Bu? Harpi itu akronim dari laharing gunung. Supaya tidak tampak pendek ditambah yanto. Milo jangkepipun nami kula Harpi yanto. Janjine Gusti Allah sapa syukur bakal ditambah maaf Bapak Ibu. Ibu, Bapak emang siji ya. Nikmat ini kalau makanan tidak harus berupa telur atau daging. Nikmat ini kalau urusan harta benda tidak harus jadi orang kaya. Betul? Nikmat itu kalau seorang wanita tidak harus punya suami yang ganteng dan kaya. Daripada ini tadi saya barusan lihat di tempatnya YouTube. Siapa tadi? Tempatnya siapa tadi? Itu suaminya ganteng, kumisnya setebal Raden Gatot, Masya Allah, tetapi ternyata kira-kira nikmat gak kalau punya suami meskipun ganteng tapi selingkuh, Bu? Tapi ya ada. Tapi secara umum jelas tidak akan nikmat, betul ya? Jadi, tetapi kalau kita selalu bersyukur, maka nikmat itu akan kita dapatkan. Allahumma amin. Terkait dengan masalah syukur, sesungguhnya dalam ilmu tauhid, ilmu apa? Proses orang yang bersyukur memang tidak cukup mengucap apa tadi? Karena dalam ilmu tauhid
tahapan orang yang bersyukur melalui 3 tahap. Melalui berapa? Alhamdulillah, ini jarang sekali saya ngaji kok yang ngaji pada bawa catatan. Ada berapa tahap tadi, Bu? 1, tasdikun biqalbi. Rasa syukurnya itu harus sampai ke dalam lubuk hati. Hati orang yang bersyukur, maka sekalipun punya jabatan tinggi, harta berlimpah, mungkin punya kedigdayaan yang sakti mandra, ora tedas tapak paluning pandai sisaning gurindo, tinatah mendat jinoro menter, pindo iso nyelentik tanpa sudang, mabur tanpa swiwi, jajan tanpa. Tapi orang yang bersyukur, syukurnya sampai ke dalam lubuk hati, maka orang itu pasti tidak akan arogan. Apa tadi? Ora adigang adigung, sopo siro sopo ingsun. Nah, siapa yang perlu kita contoh manusia paling super? Dalam catatan sejarah, manusia paling super itu siapa, Bu? Manusia paling super dalam sejarah peradaban manusia namanya Nabi Sulaiman. Mengapa? Karena tiga-tiganya Nabi Sulaiman memiliki yang top scorer. Mau tanya tentang apa? Harta bendanya? Oh, sampai detik ini belum ada yang menyamainya. Sekalipun sekualitas, kalau di Indonesia ini kan paling kaya menurut catatan majalah Forbes. Tulisannya ning lemoco Forbes. Di majalah Forbes itu diceritakan bahwa terkaya di Indonesia namanya Robert Hartono. Salah satu harta kekayaannya berada di depan kita. Di sini, ya. Berapa kekayaannya? 310, sekian triliun. Upama ibu-ibu ki duwe harta benda semono kae, kira-kira saiki mangkat ngaji ora? Iya apa ya? Karena apa? Apa gunane ngaji? Wong rasah ngaji wae wis. Mula rata-rata sing do sregep ngaji ki sing kula arep sing teko akeh banget infake ming. Alhamdulillah. Jadi kula kalian panjenengan harus belajar kepada Nabi Sulaiman. Nomor 2, Nabi Sulaiman jabatannya 3 dirangkap dalam posisi yang paling atas. 1, nek saiki presiden. 2, nabi. 3, rasul. Subhanallah. Nabi Sulaiman itu bisa dialog karo kewan. Ono sing iso ngomong karo kewan? Jangankan kita, serati penjinak hewan itu pun tidak bisa dialog dengan hewan. Nabi Sulaiman bisa. Mau tanya tentang kedigdayaannya, kecepatan larinya Nabi Sulaiman itu lebih cepat dari kecepatan larinya Raja Jin. Raja Jin itu namanya jin apa, Bu? Pinter. Mula wong Jawa nek ngarani le mlayu saking banter, le mlayu ngantek ngiprit. Kalau jin itu sama dengan malaikat terbuat dari cahaya. Masih ingat dulu yang SMA-nya IPA, berapa kecepatan cahaya? 300.000 kilometer per detik, Bu. Allahu Akbar. 1 detik bisa menempuh 300.000 kilometer. Berarti kalau 1 menit dikalikan
Jadi 1,60 miliar kilometer dalam 1 menit. Tapi secepat kilatnya jin ibrit masih kalah cepat dengan siapa tadi? Iya, masih ingat ceritanya ya, ketika Raja Jin menawarkan kepada Nabi Sulaiman, Nabi, biar kerajaan Ratu Bilqis aku pindahkan sebelum engkau berkedip. Tapi ternyata begitu berhenti jin ibrit, ini sudah berkedip, sudah kerajaannya di depan Nabi Sulaiman. Sebegitu hebatnya, tapi Nabi Sulaiman itu tidak pernah beda karo awake. Padahal wong sugih wae ora entuk, akan tetapi sepandai-pandai menyimpan api, akhirnya pasti akan terkuak apanya? Asapnya. Ini pelajaran buat kita semua. Tapi Nabi Sulaiman apa? Sekalipun kaya raya, memiliki jabatan yang tinggi, dikdaya sakti mandraguna, ketika dipuja dan dipuji tidak pernah arogan. Apa yang keluar dari mulut beliau? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am afkur. Semua ini semata-mata karunia dari Tuhanku untuk menguji apakah aku syukur atau kufur. Maka tahap pertama orang yang bersyukur, syukurnya itu harus sampai ke dalam lubuk hati orang yang bersyukur. Maka apa yang dimiliki itu sesungguhnya semata-mata karunia dari yang harus senantiasa kita. Proses yang kedua, wa iqrarun bil lisan. Lisan orang yang bersyukur maka pasti tidak pernah mengeluh. Tidak pernah apa? Tidak pernah iri. Kadang-kadang kita sama-sama usahanya, tapi kok hasilnya itu biasanya muncul rasa apa tadi? Nah, perasaan iri itu termasuk perasaan hati yang tidak bersyukur. Yang tidak apa? Maka hilangkan kebiasaan kita. Satu apa tadi? Mengeluh. Dua, iri. Ini adalah penyakit hati yang harus kita enyahkan, harus kita singkirkan agar kita apa? Lisan kita ini selalu mengucapkan kata-kata apa tadi? Lagi. Ini baru latihan, Bu. Nanti kita akan diuji apakah masih tetap bersyukur atau tidak. Nanti ketika menjumpai sesuatu yang kadang-kadang tidak kita inginkan, tetapi kata Nabi apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Selalu bersyukurlah kepada Allah dalam keadaan seperti apapun. Karena di balik semua yang kita dapati itu, pasti di balik itu ada hikmah. Masih ingat kasus ketika pesawat terbang jatuh? Ternyata ada yang terlambat 10 menit, ora sida numpak. Tapi justru dengan terlambatnya itu, dengan kekecewaannya itu, akhirnya mendapatkan hikmah. Tapi mau nek ora telat lah ya katut bablas. Bisa dipahami. Ini kita bareng-bareng belajar ilmu ngaji dan ngaji supaya apa? Hati kita semakin menep itu artinya apa? Menerima segala sesuatu yang kadang-kadang di luar keinginan kita. Betul? Saya percaya ibu-ibu ada di antara ibu-ibu yang sampai detik ini masih kecewa punya suami yang sekarang. Halo? Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam kan wanti-wanti kepada manusia ketika mau mencari apa tadi? Jodoh. Ada berapa kriteria? Ayo coba kalau masih ingat, kalau seorang wanita pertama kali cari laki-laki yang apa? Nomor 1 itu liha. Mal itu artinya duit. Pulo pancen wong wedok ki nek golek bojo ya kuwi sing oke. Nah, kalau anak sekarang bilang yang tajir. Nomor 2 orang mengli tajir tidak hanya kayanya tetapi li jamaliha. Jamal itu artinya bagus. Ketika harus memilih, Islam mengajarkan kudune kon salat ning gandeng aku kuwi ya nun sewu mantan apa niki wau? Anak ben aku ora istikharah ning nalika bingung milih aku njuk malah tak tinggal nyanyi. Tak tinggal apa? Le nyanyi piye Bu? Ibu-ibu mesti neruske. Le nyanyi ngeten. Ada 2 gadis yang menarik kamu dan dia kamu dan dia cantiknya badannya hatinya aku memilih dia. Haruskah aku pilih? Bingung, aku bingung. Bingung, aku bingung. Pusing, ku pilih yang mana karena daerah Jogja memang kembali ke Diraun. Allahu Akbar. Wong sing syukur yang kedua adalah wa iqrarun bil lisan. Lisan orang yang bersyukur maka nun sewu ya kuwi kudu napa? Lisan yang bersyukur itu harus memperbanyak membaca apa tadi? Yo meneh. Lagi dibiasakan ya Bu, supaya apa? Seperti kebiasaan makhluknya Allah yang suka membaca. Tapi alhamdulillah iso tekan kene dan ini yang datang juga lebih banyak daripada yang kemarin ya Bu. Yuk bubar, gitu nggih? Bubar apa bubar? Bubar apa bubar? Terus apa terus? Kayak tukang parkir mah. Baik. Nomor 3 tahap orang yang bersyukur yaitu wa amalun bil arkam. Saya ulang lagi, wa amalun bil arkam. Artinya rasa syukurnya harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk apa? Nah, bagaimana perbuatannya orang yang bersyukur? Salah satu rujukannya surat Al-Hajj ayat 41. Nah, surat apa tadi Bu? Al-Hajj ayat 41. Kamu ya? Nah, nanti bisa kalau yang bape bisa dibuka ya. Al-Hajj di situ berbunyi begini Bu. Allazina immakannahum. Ya.
cepet nggih, biar cepet ya. Jadi barang siapa orang-orang itu yang telah diberi kejayaan di muka bumi. Ini kan kita semua jaya loh ini. Kita ini mengalahkan sekian juta kromosom, betul? Ada dulu yang jurusannya A2 alias biologi, masih ingat ya? Jadi spermatozoida itu ketika membuai apa? Telur, namanya ovum. Nah, itu ternyata dari sekian juta itu yang jadi adalah kita. Nah, berarti kita ini mengalahkan sekian banyak. Jadi awake dhewe iso urip iki, iso ngantek gede tuwa kok ngene, ini adalah sebuah kejayaan. Apalagi ternyata kita tidak hanya hidup, tapi oleh Allah diberi harta yang berlimpah. Urusan harta kita harus merasa kaya supaya kita memiliki keinginan untuk memberi. Betul? Betul? Nah, ngendikane Mbah Iyai kula, Mbah Mabarun jenenge, awake dhewe iki nek ning ngarepe wong apa meneh ning ngarepe tamu sing semugih. Sing semugih iki maknane napa? Arepa sakjane ora duwe ning nyonto karo sahabat Ansor sing jenenge Abu Tolhah. Abu Tolhah punya tamu malam hari 2 orang. Terus omong pada istrinya, "Mbok nih, ono tamu kae. Isin ndek suguhan apa?" Istrinya bilang, "Aduh, Pak nih, iki awake iki ora ndek apa-apa, ming karek iki 2 piring iki wae nggo jatah anake." Wis ngene wae. Nek anake dhewe ra iso diteturu sike. Kae nek tamu kae ra iso diteturu. Wis ngene wae. Kuwi 2 piring kuwi dicaoske tamune, ning kok nek wis anak-anake do. Oke. Maaf Ibu. Jadi indikasi istri yang solehah adalah selalu mendukung tujuan baik suami. Saya ulang lagi. Salah satu indikasi apa tadi? Istri yang soleha selalu mendukung apa tadi? Ketika suami berbuat, akhirnya Ibu Tolkah, yuk ning kursi ibu nih, napa? Ning kole nyaoske, engko kuwi iki sintir kita. Mengko tok caoske, nek wis tok caoske, engko bar tok caoske, yuk sintir iki patenono. Kowe tok tak seneni. Lho, pripun maksude? Sebabe iki engko ben mati, engko bar mati aku engko njuk etok-etok omong karo kowe. Bune jugokno piring, iki aku yo nggo ngancani tamune. Sebab nek tamu kira dikancani dahar biasanya ora tenang. Begitu 2 piring diserahkan ke tamu, si Ibu Tolha ke belakang bilang, "Pak Tolha, Bude, iki aku yo kae piring kene, iki nggo ngancani tamune." Betul, ning mengkei piring karo sin. Nah, ketika lha piye to Bune? Lah kok malah tok paten iki piye malah ya ngapunten ya. Monggo nggih mboten kenten iki malah ibune malah mateni. Monggo sareng-sareng. Jadi ceritanya itu si tamu makan nun sewu upama Bu penjenengan dahar ning le dahar merem kira-kira kesasar mboten sendoke. Kira-kira kleru nenggo irung kon nenggo mripat mboten? Mboten nggih. Cobi mang merem, coba rak mesti pas. Ya toh? Nah, baik. Nah, akhirnya apa? Ini si Abu Tolha ngancani dahar tamune ning meng kluntang-klunting. Disinilah malaikat kemudian tersenyum lapor kepada Allah. Yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Subhanallah, ini masuk dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya. Artinya apa? Demi kepentingan orang lain maka apa yang dimiliki diberikan.
disitulah orang yang namanya ahli sodakoh. Ahli apa? Karena ini sejujurnya judulnya adalah banyak sodakah hidup makin berkah. Akhirnya apa? Ini sampai nun sewu. Ini kan arang-arang toh. Wong teke dhewe donge dinggo mangan anake ning demi wong ana tamu dikekke suguhke tamu. Inilah memang kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa orang itu yang beriman beneran kepada Allah dan hari akhir, apa? Fal yukrim do'ifa, yaitu orang yang mau memuliakan tamu. Mula nek ana tamu teko aja ngantek tamune nyemoni nyindir. Mosok wis pirang-pirang menit wedang we ora ngantek tamune omong, anu kok kerane ngenamut asat kok. Ora. Apa sumure mampet? Ora. Anu aku tak takon bahasa Inggris omah apa? Home. Sijine. Ah, kuwi aku haus. Dadi aja ngantek kok ngoten. Kita nggih. Bahkan ketika kita nyunggoto tamu, usahakan minimal sama dengan yang kita konsumsi. Jangan kita kalau makan pakai rojo lele, ning suguhke tamu menganggo rojo cetul. Minimal sama. Nah, kita lanjut ya. Jadi orang yang bersyukur dengan perbuatan itu ayat berikutnya aqamus shalah wa ataz zakah, yaitu tertib di dalam sholat dan menunaikan zakat, sedekah, infak, tetulung. Baik, kita bahas masalah pertama. Bentuk syukur dalam perbuatan adalah apa tadi? Sholat. Maka sesungguhnya Bu, sholat ini merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Maka mestinya kalau ini tidak hanya untuk ibu-ibu loh, ini juga ngingetin ke saya. Ketika kita sudah dipanggil oleh muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka tinggalkan semua kegiatan kita. Karena apa? Penuhi dulu haknya Allah, niscaya hak kita akan kita dapatkan. Masih ingat jargon kita beberapa waktu yang lalu? Supaya hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat, apa jargonnya? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Baik, ayo 1, 2, 3. Tahu maksudnya Bu? Maksudnya Allah dulu, ketika kita sudah ada panggilan Allah, contoh azan, segerakan, semua tinggalkan. Jangan mengatakan nanti, apalagi besok. Kemarin saya beberapa tempat berbuka puasa di Westlake, di mana saya ingatkan, ini nanti karena undangannya buka bersama, tapi buka itu tidak harus makan besar. Saya ngomong pada panitia, tolong nanti yang diaturi datang, usahakan dari rumah sudah wudhu. Sudah apa tadi? Maka begitu dul azan, maka minum dulu. Paling banyak makan kurma 2. Setelah itu sholat dulu. Sebab apa? Yang terjadi acara buka bersama di mana-mana sama. Sering menyepelekan sholat padahal apa? Puasa daripada sholatnya lebih penting yang mana? Sholatnya. Ini karena sholat itu barometer kehidupan tuh. Fa'in soluhat soluha sa'iru amalihi. Barang siapa yang baik sholatnya, maka oleh Allah akan diperbaiki kehidupannya. Maka saya sok gaya tulisan yang kene. Ini intinya mengingatkan pada saya,
Perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Allahumma. Nah, wujud syukur yang kedua adalah apa? Yaitu kita harus mau sedekah, infak, zakat, tetulung, dan seterusnya. Sedekah di sini wujudnya tidak hanya sekedar senyuman. Memang kata Nabi, ketemu orang senyum saja sudah sedekah. Ning yo aja nek ketemu wong yo ming guya. Nah, tapi yang kita tekankan di sini sedekah bentuknya apa? Harta benda. Apa Bu? Ibu ada tambahan lagi ilmu. Bentuk sedekah tidak hanya dua ya Bu. Yang kita ketahui selama ini kan baru dua. Satu harta benda, dua sedekah senyum ketika berpapasan. Yang ketiga ini lucu ini. Lucunya apa? Ada sedekah namanya menyombongi orang yang sombong. Oh. Lucu toh nggih? Ngumuki wong umum. Loh, kok iso? Iso sebab supaya menyadarkan orang yang sombong. Contoh, ibu dapat cerita dari teman, oh, kowe nang tanding Amerika lho. Wis tanding Amerika. Kowe ngerti ra? Amerika iki nang kono ana patung jenenge Liberty. Dhuwure 300 meter. Wah, iki iso ndelok ning nggo patung iso munggah nganggo lift. Aku ning pinggir sungai Mississippi. Sombong enggak itu? Sombong enggak? Sombong. Maka penjenengan sedekah dengan apa tadi? Piye le nyodake kesombongan? Nek ngono sing ning ngisorku kae kowe pas naku. Lah kowe iki pas ning ngisore patung Liberty, aku pas ning ngendase. Paham enggak ini? Nah, ini namanya menyombongi orang yang sombong. Ada lagi beberapa waktu yang silam ada yang ngomong ke saya. Apa? Kowe ngerti ra? Iki aku menang-menang iki jebule sih trah HB7. Ngerti HB nggih? Golongan darah. Ayo darah biru maksudnya. Iku mau ra aku ra takon, ning dhek crita nek agek ketisih keturunan apa po? Aku sedekah. Tak sombongi genti. Piye le nyombongi? Piye? Kowe muni keturunan Habib itu. Delok iki. Iki menang-menang iki keturunan Nabi tak kandhani. Aku takon HB7 Hamengkubuwono 7 dengan Nabi derajatnya tinggian siapa? Nabi. Lah ya, mula iki menang-menang keturunan. Paham ya? Jadi bentuk sedekah ada 3 paling tidak. Bentuk pertama adalah harta benda, 2 senyuman ketika berpapasan, ketiga menyombongi orang yang sombong. Baik. Tapi yang kita kaji di sini adalah berupa sedekah harta benda. Apa saja hikmah dari sedekah? Satu, mumpung saya belum lupa karena supaya kita hati-hati. Sedekah hikmah yang pertama adalah as-shadaqatu daf'ul bala. Sedekah itu mampu menolak bala. Ini bukan cerita bualan, tapi ada sebenarnya. Cuma namanya saya samarkan. Tapi insya Allah nanti banyak yang kalau tahu bisa menyimak siapa itu orangnya. Di Jogja dulu ada konglomerat sakit. Ibarat orang mau hanyut, maka rumput pun pasti akan dijadikan pegangan. Kira-kira kuat nggak kita jadikan pegangan ruwet? Enggak. Tapi ming kepengin ojo ngantek keli. Persis ini yang sakit ini karena konglomerat, maka berobatnya sampai ke ame ning yo tetep ora mari. Singkat kata, setiap orang ngomong pasti dituruti. Njuk kon neng gone kiai. Tujune pas kebenaran nenggok kiai sing wegik. Wegik itu artinya bisa menerawang. Oh, iki
iki le dadi lara iki ketoke kurang le odakon. Ketika Mbah Kiai ngendika demikian, keluarganya pada marah. Ampun ngawur Pak. Niki Pak De kula, bapak kula, lek kula, kakang kula, sedulur kula niki sedekah pun akeh. Ayo akeh wae wong arang sugih. Ayo tak karepmu kepengin mari apa ora. Nangge kepengin, Pak. Nah, lek mari kepengin suwe apa? Nangge sing cepet to, Mbah. Nek sing cepet ya le sedekah sing. Tapi pinten, Mbah? Asa karepmu. Singkat kata, Allah Akbar. Bentuk sedekahnya konglomerat Jogja ini sampai sekarang masih meger-meger, berupa gedung SMK Muhammadiyah 3 sebelah selatan XT Square di Giwangan itu kira-kira kalau sekarang membeli gedung sekolah itu sekitar 200 miliar. Subhanallah, belum sampai peletakan batu pertama, penyakitnya si konglomerat sembuh total, dibawa ke rumah sakit kemana-mana, dironsen, kok penyakitnya wis hilang, digoleki karo doktere, iki le nambahke nang di le ngoperasake nang di kok ora ana tipane jahitane. Keluarganya ngomong, oh niki le ngobati nganggo sedekah. Kita ora ketemu lanar ya. Kan ora ana gaduhane to nggih. Penyakit kok karo sedekah. Nek penyakit iki mari ditambani rada ketemu laran. Wong nganggo sedekah kok iso mari. Tapi memang iman itu harus diyakinkan dengan kenyataan. Betul? Betul? Nangge, kalau kita ini sudah beriman, tidak ada istilah kata berat, tidak ada istilah kata sakit. Kalau iman kita yang sudah menggerakkan, ini ibu-ibu datang ke sini ini kan yang gerakkan siapa? Allah, karena iman panjenengan ya. Sebab kalau tanpa iman, oh mustahil ibu-ibu sampai ke sini. Ambok neng omah, nek mengarep ngaji kepengen ngaji, karek saiki buka ngene YouTube, karek mirih ngene sapa. Tapi ada bedanya enggak buka YouTube neng omah karo mangkat neng kene iki? Ya jelas beda, wong nganggo laku kok. Dan kalau perjalanan ini Bu, dari rumah sampai ke sini pulang ke rumah lagi, itu dijanjikan oleh Nabi. Yuk bareng-bareng diwaca ben awake dhewe seneng ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sing sapa wonge lumaku nekani pengajian, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, mula Allah bakal nuduhake dalan menyang swarga. Amin. Masya Allah, orang main-main loh Bu Saman ngaji ini. Masih ingat kajian kita kemarin, majelis ngaji ini di mata Allah sangat dimuliakan. Saking mulianya majelis ngaji ini, maka majelis ngaji ini lebih mulia daripada majelis permusyawaratan. Masih ingat? Saking mulianya majelis ngaji sampai Allah mengutus malaikat untuk mengepakkan sayapnya di atas orang yang ngaji. Untuk apa? Satu, untuk membuat tentram hati orang yang sedang ngaji. Manggate ibu, ana ta wong ngaji saking tentreme ngantek neng pengajian do iso. Mula nek kira-kira sesuk ora iso turu, nomor loro, malaikat di atas kita yang sedang ngaji ikut mengaminkan nek sing do ngaji ki do ndonga Bu. Maka telinga mendengarkan kata saya, batin panjenengan silahkan berdoa dengan keinginan panjenengan. Karena satu dengan yang lain punya keinginan yang karena memang sing jenenge ndonga ini artinya apa?
Ini kalimat yang saya lontarkan, redaksi ini intinya untuk mengingatkan kita semua. Silahkan kita semua berdoa. Tetapi apa? Kata orang Kulon Progo, hang your idea on the sky. Apa mau? Gantunglah cita-citamu setinggi, tetapi kaki harus tetap berpijak pada alam realita. Koyo aku kok kepengen dibujuk sapa mau? Kamangka sing jenenge BTL nggo ngrawat raine wis sesasi mbutuhke 20 yuta. Kamangka aku saiki sesasi agek 30. Bener nggih? Nah, artinya apa? Silahkan berdoa, tapi supaya doa kita ini mudah terijabah, menyesuaikan dengan keadaan. Berdoalah tapi yang proporsional. Basa Jawane murwat. Napa Bu? Murwat ki proporsional. Baik, mudah-mudahan 5 menit lagi selesai nggih. Jadi kita semua harus sedekah. Karena apa? Tak takoni, sampeyan kepengen lara sikik kaya iki mau, agek sedekah apa sedekah ben aja ngantek? Pilih sik pundi? Kuwi ana sing milih rasa sedekah ning sehat terus ngono to. Kuwi ngetokke nek suarane wong cet. Ini sekedar mengingatkan terutama pada diri saya sendiri. Maka ketika kemarin ada pandemi, ada kesempatan saya berceramah, saya ngomong ke mereka, ketika kita pengen menangkal serangan COVID, jangan sekedar menggunakan masker. Apa tadi? Nah, gimana? Jangan hanya sekedar cuci tangan dan jaga jarak. Lebih dari itu bersedekahlah. Badiru bisedekah. Cepat-cepatlah kamu sedekah. Fa innal bala yatakhattaha. Sebab sedekahmu itu akan mampu menolak berbagai bala. Allahumma amin. Satu. Yang kedua, kita bersedekah itu dijanjikan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Masya Allah ini. Surat apa tadi? Ayat berapa? Allah menjanjikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Masya Allah. Barang siapa yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, entah itu zakat, sedekah, infak, tetulung, menolong, membantu, maka kamasali habatin ambatat masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali ambatat bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Maka tidak ubahnya orang itu seperti menaburkan benih. Lah mosok menaburkan mak ming piur ramarem. Pripun boleh menaburkan? Setiap benih akan tumbuh menjadi 7 pohon. Saya tanya kepada teman saya, kenal dengan Tio, Mbak Yanti, itu profesor ahli pertanian. Tak tanya, Yok, Profesor Tio, kuisora nanem biji 1 tumbuh 7 pohon. Apa kata profesor? Ora iso. Ning nek Gusti Allah sakit betul. Bahkan setiap pohon akan berbuah minimal 100. Kemudian memberi makna dan arti sehingga selepas kita ngaji, Allah memberikan kekuatan, dimudahkan kita untuk mengamalkannya. Kita akhiri baca tahlil dulu sebentar ya.
La ilaha illallah. Monggo. Kasuwun gungan paringipun panjurung amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bersimpuh di hadapan-Mu ini sesungguhnya merasa malu bermunajat kepadamu oleh karena terlalu banyaknya dosa kami kepada Engkau. Namun oleh karena ampunan-Mu lebih besar daripada dosa kami, maka ampunilah segala salah dan dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang bersimpuh di hadapan ini dalam rangka menunaikan kewajiban untuk mengikuti pengajian. Jadikanlah pengajian saat ini akan mudah terinternalisasi ke dalam relung hati, sehingga selepas kami ngaji akan Engkau mudahkan untuk mengamalkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, terutama saya Harbianto, memanjatkan puji dan syukur, memanjatkan doa kepadamu ya Allah untuk kesembuhan anakku Sakifa Putri Ramadhani yang terserang jantungnya bocor, yang sekarang opnam di Rumah Sakit Senopati Bantul. Allahumma Rabbana azhibil ba'sa asfi antas syafi la shifa ila shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkaulah Tuhan manusia, Engkaulah yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain dari Engkau ya Allah. Maka sembuhkan ya Allah. Sehatkan kembali anak yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, Sakifa Putri Ramadhani. Kesembuhan yang tidak diikuti oleh penyakit berikutnya. Rabbana hablana min azwajina wa suryatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah pangeran kula, mugi ndadosna ing bojo lan anak keturunan kula tiang-tiang ingkang adamel tentrem manah kula, ingkang ndadosaken kula pinangka imam tumrap tiang-tiang ingkang takwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, sejahterakan hidup kami di dunia dan akhirat.
Selamatkan kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Semanten lan mekaten ingkang saged kula aturaken saestu saya ulang lagi mohon doa ibu-ibu sekalian nggih, bahwa anak saya sekarang lagi dirawat di Rumah Sakit Senopati Bantul. Ya, mudah-mudahan ada keajaiban. Ya, itu saya sangat berharap untuk kesembuhan. Ya, karena itu anak boleh dikatakan sewu, ya jenenge anak mesti kaya ngapa wae mesti disenengi karo wong tua. Gitu nggih. Baik, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.